Kick-off malam ini, jadwal laga Timnas vs Timor Leste resmi berubah lebih cepat. Catat jam tepatnya dan cara nontonnya. Di sisi lain, John Herdman siap rotasi seluruh skuad agar tetap prima hadapi duel raksasa lawan Vietnam. Marcelino, Justin Hubner, dan Ragnar Oratmangun dicoret. Respons supporter Malaysia jelang hadapi Timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026, rivalitas yang kembali memanas. Pertemuan Timnas Indonesia dengan Malaysia di ajang FIFA ASEAN Cup 2026 dipastikan menjadi salah satu laga yang paling dinantikan. Mantap, pemain bintang muda Eropa ini bakal gabung Timnas Indonesia. Proyek jangka panjang Timnas Indonesia John Herdman punya darah keturunan Banjar untuk menuju Piala Asia 2027 dan Piala Dunia 2030. Kick-off malam ini, jadwal laga Timnas vs Timor Leste resmi berubah lebih cepat. Catat jam tepatnya dan cara nontonnya. Di sisi lain, John Herdman siap rotasi seluruh skuad agar tetap prima hadapi duel raksasa lawan Vietnam. Marcelino, Justin Hubner, dan Ragnar Oratmangun dicoret. Perjalanan dahsyat Timnas Indonesia di Grup A Piala AFF 2026 ini kini siap menghadapi ujian berikutnya yang pastinya membawa suasana serta tantangan yang jauh lebih berbeda dan seru dibandingkan saat melawan Kamboja kemarin. Duel seru kontra Timor Leste ternyata jadwalnya resmi dimajukan. Jadi catat baik-baik dan simak terus berita ini sampai habis supaya kalian tidak sampai salah jadwal atau ketinggalan momen bersejarah ini. Pertandingan kali ini bukan sekedar lanjutan laga biasa saja, melainkan momen penentu yang sangat krusial bagi skuad Garuda untuk semakin mengokohkan posisi aman di puncak klasemen sekaligus menunjukkan dominasi penuh di turnamen ini. Setelah memukau seluruh pendukung sepak bola tanah air dengan kemenangan telak 5-1 atas Kamboja di laga pembuka, kepercayaan diri anak asuh John Herdman kini berada di level tertinggi yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Pertandingan dahsyat di Stadion Pakansari itu menjadi bukti nyata dominasi mutlak tim sejak peluit awal berbunyi, dengan dua nama besar yang sukses mencuri perhatian seluruh pecinta sepak bola Indonesia maupun Asia Tenggara, Mitchell Baker dan Tom Haye. Mitchell Baker tampil bak mesin gol yang tak terbendung sedikit pun, sukses mencetak 3 gol sekaligus atau hat-trick sempurna yang membuatnya pantas dan layak dinobatkan sebagai pemain terbaik pertandingan dengan kemenangan meyakinkan tersebut. Di sisi lain, Tom Haye tampil bak jenderal lapangan tengah yang sangat cerdas dan piawai mengatur irama serangan, di mana 3 umpan kuncinya menjadi kunci utama kemenangan gemilang yang diraih Kim Garuda. Hasil manis ini tentunya menjadi bekal sempurna bagi Timnas untuk melaju lebih jauh di turnamen, dan kemenangan atas Timor Leste nanti akan membawa kita melangkah 1 langkah lebih dekat menuju panggung semifinal yang sangat kita impikan. John Herdman bersama rombongan Timnas sudah resmi tiba di Thailand dan langsung memulai sesi latihan perdana hari ini dengan membawa 23 pemain pilihan terbaik. Namun di sisi lain, calon lawan kita Timor Leste terpaksa harus menelan kenyataan pahit yang sangat berat. Mereka harus menanggung 2 kekalahan beruntun tanpa sanggup mencetak 1 gol pun sejauh turnamen ini berjalan. Di laga pembuka, mereka takluk telak dengan skor 0-7 dari Vietnam, lalu kembali gagal mencetak angka saat berhadapan dengan Singapura dengan skor akhir 0-2. Jika nanti kembali menelan kekalahan dari Indonesia, maka hal itu akan memastikan mereka harus berkemas lebih awal dan pulang lebih cepat dari turnamen ini. Yang menjadi kejutan menarik sekaligus kabar baik bagi pendukung adalah Timnas Indonesia hanya membawa 23 pemain inti ke Thailand, sedangkan Marcelino Ferdinand dan Ragnar Oratmangun yang masih dalam masa pemulihan kondisi diperintahkan untuk menjaga diri di Hotel Jakarta bersama tim medis sambil tetap melakukan latihan mandiri secara teratur. Kedua pemain andalan ini dipastikan akan turun penuh saat laga krusial melawan Vietnam nanti, sebagaimana yang sudah disampaikan secara langsung oleh Sumarji selaku Ketua Badan Tim Nasional. Timnas Indonesia memang sengaja hanya membawa 23 pemain pilihan, dan John Herdman menegaskan bahwa dirinya akan melakukan rotasi besar-besaran terhadap para pemain, serta berjanji akan menurunkan pemain-pemain yang sebelumnya hanya duduk manis di bangku cadangan. Pemain-pemain potensial seperti Tim Guy Pence, Rizky Eka Pratama, hingga Jordi Amat yang sejauh ini belum mendapatkan kesempatan tampil, dipastikan akan diturunkan sejak menit awal nanti.
Menurut penjelasan John Herdman, langkah ini sama sekali bukan bermaksud meremehkan lawan, melainkan ia ingin merotasi seluruh pemain agar kondisi fisik tetap prima dan tidak kelelahan setelah perjalanan penerbangan yang memakan waktu sekitar 4 jam. Terlebih lagi, laga berikutnya kita bakal bertemu lawan terberat yaitu Vietnam yang harus disiapkan secara maksimal. Namun, John Herdman untuk hadapi Timor Leste sama sekali tidak menutup kemungkinan juga akan menurunkan sejumlah pemain inti lainnya, meskipun mungkin tidak bermain penuh waktu. Pemain inti seperti Tom Haye juga berpotensi tampil meskipun tidak bermain penuh waktu, karena Tom Haye adalah sosok yang sangat penting dan dibutuhkan untuk menjaga kondisi terbaik saat menghadapi laga berat melawan Vietnam nanti. Lebih lanjut mengenai jadwal pertandingan, jangan sampai kalian salah catat atau melewatkan momen ini. Jadwal pertandingan resmi, Timor Leste vs Indonesia, akan digelar di Thailand dengan Timor Leste sebagai tuan rumah pada Jumat 31 Juli 2026. Jadwalnya berbeda dari laga sebelumnya, kali ini dimajukan menjadi pukul 17.00 WIB. Cara nontonnya bisa lewat televisi RCTI atau di YouTube secara gratis di YouTube YB, milik Reza Arab secara gratis. Di sisi lain, kabar terbaru dari Grup B, Malaysia berpotensi bertemu Timnas Indonesia jika Indonesia berhasil menjadi juara grup. Ya, saat ini Malaysia kantongi 6 poin, namun belum pernah bertemu Thailand. Banyak yang memprediksi bahwa Malaysia bakal lolos ke semifinal dan bakal ketemu juara grup. Sedangkan Timnas Indonesia menargetkan jadi tim yang tak pernah kalah dan jadi juara demi mengajar naik peringkat FIFA. Kemenangan melawan Vietnam dan Timor Leste bisa memastikan Indonesia keluar sebagai juara grup dan bakal bertemu Malaysia sebelum FIFA ASEAN digelar. Laga bertemu rival Timnas Indonesia akan menjadi seru karena selama ini Indonesia dan Vietnam selalu menjadi rival abadi yang sangat panas antar suporternya. Ya, Malaysia menang atas Laos 4-0. Dua kemenangan ini baru melawan tim terlemah dalam grup tersebut. Ada Filipina dan Thailand yang paling sulit ditaklukkan. Jika Malaysia menang melawan salah satunya antara Thailand dan Filipina, maka kunci lolos ke babak selanjutnya ada kemungkinan terbuka. Filipina mengawali laga dengan hasil yang buruk, kalah 4-1 dari Myanmar. Dan untuk sementara, Malaysia keluar jadi juara grup. Namun ada Thailand yang dijagokan juara grup B yang baru tanding hari Sabtu bertemu Malaysia. Respons supporter Malaysia jelang hadapi Timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026, rivalitas yang kembali memanas. Pertemuan Timnas Indonesia dengan Malaysia di ajang FIFA ASEAN Cup 2026 dipastikan menjadi salah satu laga yang paling dinantikan pecinta sepak bola Asia Tenggara. Setelah cukup lama tidak saling berhadapan dalam pertandingan resmi level senior, duel antara skuad Garuda dan Harimau Malaya kembali menghadirkan atmosfer persaingan yang selalu mampu menyita perhatian publik di kedua negara. Kabar mengenai Indonesia dan Malaysia yang berada dalam grup yang sama lebih dulu muncul melalui laporan Federasi Sepak Bola Vietnam, VFF. Informasi tersebut kemudian diperkuat oleh Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, sehingga semakin menguatkan peluang kedua tim kembali bentrok dalam kompetisi resmi. Berdasarkan informasi yang beredar, Timnas Indonesia tergabung di grup A Divisi 1 bersama Malaysia, India, dan Singapura. Komposisi tersebut membuat persaingan diprediksi berlangsung ketat sejak pertandingan pertama, mengingat seluruh tim memiliki karakter permainan yang berbeda dan kualitas yang patut diperhitungkan. Bagi supporter Indonesia, kabar ini tentu menjadi alasan untuk semakin antusias menyambut FIFA ASEAN Cup 2026. Pasalnya, pertandingan melawan Malaysia bukan hanya soal memperebutkan 3 poin, tetapi juga mempertaruhkan gengsi sebagai dua kekuatan besar sepak bola Asia Tenggara yang memiliki sejarah rivalitas panjang. FIFA ASEAN Cup 2026 hadir dengan format yang berbeda. Berbeda dengan Piala AFF yang selama ini dikenal sebagai kompetisi utama kawasan, FIFA ASEAN Cup 2026 dikabarkan akan digelar pada kalender resmi FIFA Matchday. Kehadiran turnamen di agenda internasional FIFA menjadi nilai tambah karena seluruh peserta memiliki peluang lebih besar untuk menurunkan komposisi pemain terbaik mereka. Jika format tersebut benar diterapkan, Timnas Indonesia berpotensi mendapatkan keuntungan besar. Para pemain yang berkarir di kompetisi Eropa, Jepang, hingga liga-liga luar negeri lainnya memiliki kesempatan lebih terbuka untuk bergabung memperkuat skuad Garuda tanpa terkendala jadwal klub seperti yang kerap terjadi pada turnamen sebelumnya. Tidak hanya itu,
Pertandingan dalam kalender FIFA juga berpengaruh terhadap perolehan poin ranking FIFA, artinya, setiap kemenangan yang diraih timnas Indonesia akan memberikan manfaat ganda, yaitu meningkatkan peluang meraih gelar sekaligus memperbaiki posisi Indonesia di ranking dunia. Bagi supporter Garuda, kondisi tersebut tentu menjadi kabar menggembirakan. Dukungan yang diberikan nantinya bukan hanya untuk mengejar prestasi regional, tetapi juga menjadi bagian dari perjalanan timnas Indonesia menuju level yang lebih kompetitif di sepak bola internasional, terlebih untuk mencapai target masuk 100 besar sebagaimana janji Erick Thohir sebelum jadi ketum PSSI. Persaingan grup A diprediksi berlangsung sengit selain Indonesia dan Malaysia. Grup A juga dihuni India dan Singapura yang sama-sama memiliki potensi memberikan kejutan. India dikenal memiliki perkembangan pesat dalam beberapa tahun terakhir, sedangkan Singapura tetap menjadi lawan yang tidak bisa dipandang sebelah mata karena pengalaman mereka di level Asia Tenggara. Dengan komposisi tersebut, setiap pertandingan dipastikan memiliki arti penting. Timnas Indonesia dituntut tampil konsisten sejak laga pertama agar mampu mengamankan posisi terbaik di fase grup. Sementara itu, grup B dikabarkan akan diisi oleh Vietnam, Thailand, Filipina, dan Pakistan. Grup tersebut juga diprediksi berlangsung menarik karena mempertemukan beberapa tim kuat yang selama ini menjadi langganan persaingan papan atas kawasan. Kenangan manis Indonesia saat mengalahkan Malaysia. Jika menengok ke belakang, timnas Indonesia memiliki modal kepercayaan diri yang cukup baik saat menghadapi Malaysia. Pertemuan resmi terakhir kedua tim terjadi pada ajang Piala AFF 2020 yang digelar pada tahun 2021 akibat penyesuaian jadwal. Dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Nasional Singapura pada tanggal 19 Desember tahun 2021, timnas Indonesia tampil luar biasa dengan mengalahkan Malaysia melalui skor meyakinkan 4-1. Kala itu, Irfan Jaya menjadi bintang lapangan setelah mencetak 2 gol penting. Penampilan agresif skuad Garuda membuat Malaysia kesulitan mengembangkan permainan sepanjang pertandingan. Kemenangan tersebut bukan hanya memastikan Indonesia lolos ke babak semifinal, tetapi juga mengantarkan Garuda menjadi juara grup B. Hasil itu hingga kini masih dikenang sebagai salah satu penampilan terbaik Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Sejak laga tersebut, kedua negara belum kembali bertemu dalam pertandingan resmi level senior. Karena itulah, duel di FIFA ASEAN Cup 2026 diprediksi akan menghadirkan tensi yang jauh lebih tinggi dibandingkan pertandingan biasa. Supporter Malaysia mulai bereaksi. Kabar mengenai potensi duel Indonesia kontra Malaysia langsung memancing beragam komentar dari warganet Malaysia di media sosial. Sebagian menunjukkan rasa percaya diri terhadap peluang Harimau Malaya, sementara yang lain mengungkapkan kekhawatiran terkait atmosfer pertandingan apabila digelar di Indonesia. Salah satu akun Facebook bernama Reza Madridista menulis, "Ketar-ketir telah datang." Komentar lain dari akun Mo Ismawi Ishak berbunyi, "Grup yang mudah, ayo Harimau Malaya. Jangan takut, Indonesia punya naturalisasi, kita juga punya." Sementara itu, akun Facebook Fatimat Tarmizi memberikan komentar bernada sindiran dengan menyinggung keamanan pertandingan apabila Indonesia menjadi tuan rumah. Ia menuliskan, "Mengapa melakukannya di sana? Ini berbahaya untuk keselamatan pemain Harimau Malaya. Bagaimana FIFA bisa memilih negara tuan rumah?" Komentar-komentar tersebut mencerminkan tingginya perhatian publik Malaysia terhadap laga melawan timnas Indonesia. Namun, perlu dicatat bahwa pendapat tersebut merupakan opini dari sebagian pengguna media sosial dan tidak mewakili pandangan seluruh masyarakat maupun Federasi Sepak Bola Malaysia. Supporter Indonesia punya peran besar. Terlepas dari berbagai komentar yang bermunculan di media sosial, dukungan supporter Indonesia tetap diharapkan menjadi energi positif bagi timnas Garuda. Atmosfer stadion yang meriah dapat menjadi motivasi tambahan bagi para pemain untuk tampil maksimal. Namun semangat sportivitas tetap harus dijaga agar pertandingan berlangsung aman dan nyaman bagi semua pihak. Jika Indonesia benar menjadi tuan rumah atau bukan di Divisi 1 FIFA ASEAN Cup 2026, supporter Indonesia tak mungkin ngamuk, karena Indonesia bisa ditebak bisa menang telak, karena laga ini Indonesia bisa turunkan skuad penuh. Pada akhirnya, duel Indonesia kontra Malaysia bukan sekadar pertandingan sepak bola, tapi laga adu gengsi tingkat tinggi.
Sekuat apapun Malaysia-Indonesia jelas sudah berbeda dari 2020 lalu. Kekuatan Garuda tak perlu turunkan kiper sekelas Emil Audero, cukup bawa pemain Liga 1 bisa menang. Tapi kalau ingin juara grup tanpa kebobol Emil dan Paes bisa dicoba. Begitu komentar netizen. Ada pula yang komentar pemain seperti Jay dan beberapa bintang buat pajangan saja, takut nanti mereka malah jadi sasaran tackle karena ASEAN seperti Liga Tarkam. Bagaimana menurut kalian? Komentar di kolom komentar. Mantap, pemain bintang muda Eropa ini bakal gabung timnas Indonesia. Proyek jangka panjang timnas Indonesia John Hartman punya darah keturunan Banjar untuk menuju Piala Asia 2027 dan Piala Dunia 2030. Perjalanan timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan grafik yang terus menanjak. Setelah berhasil menembus Piala Asia dan bersaing di level kualifikasi Piala Dunia, kini PSSI dan tim kepelatihan dihadapkan pada tantangan yang jauh lebih besar. Membangun skuad yang tidak hanya kompetitif untuk Piala Asia 2027 di Arab Saudi, tetapi juga memiliki fondasi yang kuat untuk mengarungi siklus panjang menuju Piala Dunia 2030. Kebutuhan timnas saat ini bukan lagi sekadar menambah pemain bintang, melainkan membangun kedalaman skuad yang merata, modern, dan berkelanjutan. Untuk Piala Asia 2027, Indonesia membutuhkan pemain yang mampu bersaing dengan intensitas sepak bola Asia level atas seperti Jepang, Korea Selatan, dan Iran. Artinya, dibutuhkan pemain dengan disiplin taktik tinggi, fisik yang kuat, dan mentalitas kompetisi Eropa. Sementara, untuk proyeksi Piala Dunia 2030, timnas harus mulai melakukan generasi. Pemain-pemain yang saat ini berusia 20-23 tahun akan berada di usia emas 24-27 tahun pada 2030 nanti, usia ideal untuk bersaing di panggung dunia. Disinilah, peran pemain diaspora atau keturunan yang berkarir di kompetisi Eropa yang kompetitif menjadi sangat vital. Kriteria pemain yang dicari pun semakin spesifik. Di sepak bola modern, pelatih tidak lagi mencari pemain yang hanya jago di satu posisi. Yang dibutuhkan adalah pemain multifungsi, yang cerdas secara taktik, bisa bermain di beberapa peran, dan cepat beradaptasi dengan perubahan skema permainan dari 4-3-3 ke 3-4-3 atau formasi lainnya. Fleksibilitas inilah yang membuat persaingan di internal tim menjadi sehat, dan membuat tim tidak mudah goyah saat diterpa badai cedera. Di tengah kebutuhan itulah, satu nama mulai mencuat dan menjadi perbincangan hangat di kalangan pecinta sepak bola nasional, Liam Otmar Irfan Uthuganul. Sorotan mengarah ke gelandang berdarah Banjar. Nama Liam Otmar Irfan Uthuganul perlahan tapi pasti menyita perhatian publik sepak bola Indonesia. Pemain muda yang memiliki garis keturunan Indonesia dari desa Sungkai, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan ini, dikabarkan masuk dalam radar pantauan tim pemandu bakat dan kepelatihan timnas Indonesia. Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari PSSI terkait status pemanggilan atau proses naturalisasinya. Namun, rumor tersebut sudah cukup membuat antusiasme supporter, terutama warga Banua, meningkat pesat. Apa yang membuat Liam begitu menarik di mata tim pelatih? Jawabannya adalah versatilitas atau keluasan bermain. Pemain yang kini berusia 22 tahun tersebut memang berposisi natural sebagai gelandang tengah. Namun, keunggulan utamanya terletak pada kemampuannya untuk dimainkan di berbagai sektor. Ia tercatat piawai saat diturunkan sebagai gelandang bertahan, bahkan mampu mengisi kekosongan di posisi bek kanan maupun bek kiri dengan sama baiknya. Di era sepak bola modern yang menuntut mobilitas tinggi, tipe pemain seperti Liam adalah aset berharga. Kemampuannya bermain di banyak posisi menunjukkan bahwa ia memiliki kecerdasan taktik di atas rata-rata, kedisiplinan dalam mengeksekusi instruksi pelatih, serta daya adaptasi yang cepat terhadap kebutuhan tim. Ia bisa menjadi solusi saat tim butuh menyeimbangkan lini tengah, sekaligus menjadi opsi darurat yang berkualitas di lini pertahanan. Karakter inilah yang sangat dibutuhkan untuk menambah kedalaman skuad timnas Indonesia untuk turnamen seberat Piala Asia 2027. Tempaan Akademi Eropa dan pengalaman internasional. Secara profil, Liam bukanlah pemain sembarangan. Ia lahir di Nijmegen, Belanda, pada tanggal 4 Mei tahun 2004, dan tumbuh besar dalam ekosistem pembinaan sepak bola Eropa yang terkenal kompetitif dan terstruktur.
Karirnya ditempa melalui akademi-akademi berkualitas di Belanda. Puncaknya, ia pernah menjadi bagian dari akademi klub raksasa Belanda, Feyenoord. Berkat penampilannya yang menonjol di level akademi, ia bahkan sempat mendapatkan kepercayaan untuk memperkuat timnas Belanda kelompok usia U16 pada tahun 2019. Pengalaman bersaing dengan talenta-talenta muda terbaik Eropa ini tentu menjadi modal yang sangat berharga untuk membentuk mentalitas dan kualitas tekniknya. Kabar baiknya lagi, Liam sendiri dikabarkan memiliki ketertarikan dan keterbukaan hati untuk membela Panji Merah Putih jika memang pintu itu dibuka untuknya. Tentu saja, ini menjadi angin segar. Kombinasi antara darah Indonesia dan pengalaman Eropa adalah formula yang selama ini terbukti mampu mendongkrak level permainan timnas. Makna mendalam di balik nama Utuh Ganel, ada satu hal unik yang membuat kedekatan Liam dengan Indonesia, khususnya masyarakat Kalimantan Selatan, semakin terasa kental, yaitu dari namanya sendiri. Marga Utuh Ganel memiliki nuansa historis yang sangat Banjar. Kata "utuh" dalam ejaan lama, ejaan Van Ophusen, jika ditulis dalam ejaan modern yang disempurnakan, dibaca sebagai utuh. Dalam tradisi dan budaya masyarakat Banjar, kata "utuh" bukanlah kata asing. Ia merupakan panggilan sayang, panggilan penuh keakraban dan kasih sayang yang biasa disematkan kepada anak laki-laki. Fakta linguistik dan budaya ini membuat nama Liam tidak hanya sekadar nama pemain keturunan, tetapi memiliki ikatan emosional dan nilai historis tersendiri bagi masyarakat Banjar. Ia seolah menjadi representasi bahwa talenta berdarah Banua mampu bersaing hingga ke level internasional. Terlepas dari apakah prosesnya akan terrealisasi dalam waktu dekat atau tidak, fenomena munculnya pemain keturunan berkualitas seperti Liam Utuh Ganel harus dilihat sebagai peluang positif. Ini akan menciptakan persaingan yang sehat di dalam skuad Garuda. Persaingan internal yang ketat akan memaksa setiap pemain untuk terus meningkatkan performa, yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas timnas Indonesia secara keseluruhan. Hal ini juga menjadi inspirasi nyata bagi ribuan anak muda Indonesia, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, bahwa darah Indonesia bisa berprestasi di mana saja. Kini, publik sepak bola nasional hanya tinggal menanti langkah konkret dan pengumuman resmi dari PSSI. Diketahui PSSI terus membuka peluang untuk pemain baru yang memiliki kualitas mumpuni di atas rata-rata untuk gabung timnas Indonesia. Seperti pemain Mitchell Bakar yang merupakan pemain baru terbukti memiliki kualitas striker handal bagi timnas Indonesia. Erick Thohir sendiri ikut bangga dengan masuknya Mitchell Bakar ke timnas Indonesia, jadi kita tak perlu khawatir jika Ole Romeni cedera atau absen. Adanya Mitchell Bakar, penyerang timnas Indonesia mulai memiliki banyak opsi. Di lini tengah timnas Indonesia memang banyak pemain. Di sana ada Tom Haye yang selalu jadi andalan, namun usianya sudah tak muda lagi. Untuk Piala Dunia 2030 Indonesia butuh pengganti. Pemain seperti Liam Utuh Ganel akan sangat direkomendasikan di masa depan timnas Indonesia. Bukan hanya Liam Utuh Ganel saja yang bakal dinaturalisasi timnas Indonesia. Sebagaimana disampaikan pelatih John Hartman beberapa waktu lalu, pelatih kepala timnas Indonesia ini sudah mengantongi 6 nama pemain yang bakal dinaturalisasi. Siapa saja mereka sampai saat ini belum ada ketentuan yang pasti. Namun sejumlah rumor sudah bermunculan, termasuk Liam Utuh Ganel yang dikonfirmasi bakal gabung timnas Indonesia. Jika suatu hari nanti Liam Utuh Ganel benar-benar mengenakan jersey kebanggaan merah putih dan menyanyikan Indonesia Raya di stadion, maka itu bukan hanya kebanggaan bagi timnas Indonesia yang sedang membangun proyek besar menuju Piala Asia 2027 dan Piala Dunia 2030. Tetapi juga akan menjadi kebanggaan yang mendalam bagi seluruh masyarakat Banjar yang terikat sejarah dengan keluarganya.